Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 yaitu bahasa Indonesia dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggal. Siswa dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis serta dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. SBDP dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah. Kalian dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada, serta dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada lagu tersebut. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo cari tahu bersama-sama. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya padat di lingkungan tempat tinggal Lani, juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Ayo menulis, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ya, ini Pak Guru kasih contoh sedikit, kalian bisa menambahkan lebih. Di lingkungan tempat tinggal tinggal saya sangat asri. Masyarakat sangat rukun dan damai. Masyarakat selalu bergotong royong membersihkan lingkungan. Masyarakat sangat sadar sekali betapa pentingnya hidup bersih untuk terhindar dari penyakit. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati hari ulang tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Kalian bisa membaca anak-anak. Suatu sore Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung gunakan ilmu yang diberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung, namun Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan Si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap Si Pitung. Namun Si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piung, ayah Si Pitung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Stoutham
mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Skotsen dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah merasakan banyak orang dengan kelakuanmu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Skotsen. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Skotsen benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Ya, itu tadi cerita tentang si Pitung anak. Kemudian apa jenis cerita fiksi tersebut? Ya, fiksi berjudul Si Pitung, berikan alasanmu. Cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu saga. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita tokoh Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Kemudian yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, yaitu Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Skotsen. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan Si Pitung. Alasannya tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Kemudian yang tokoh tambahan itu adalah Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Skotsen, Babah Lim, dan Pak Piun. Alasannya tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut, yaitu tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya mereka memiliki sifat baik, yaitu mereka membela orang-orang yang tertindas. Tokoh antagonisnya yaitu Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Skotsen. Alasannya mereka menindas rakyat jelata. Selain kalian bisa mencoba bermain peran, ya, kalian juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu, ya, dari ibu kota Jakarta, ya, yaitu lagu Kicir-Kicir dengan temponya agak cepat, yaitu sedang. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja.
setelah kalian menyaksikan video lagu tadi, ya, bagaimana tempo lagu kecil-kecil. Lagu kecil dinyanyikan dengan tempo sedang. Kemudian amatilah notasi angka lagu kecil-kecil. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Setelah notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Notasi angka lagu kecil-kecil tidak terdapat nada tinggi karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di atas angka. Yang ketiga, amatilah notasi angka lagu kecil-kecil. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Teruslah alasanmu. Perhatikan, ini Pak Guru sudah menuliskan. Suku kata atau kata yang tidak dicetak tebal dinyanyikan dengan nada sedang. Ya. Kemudian not angka pada suku kata atau kata tersebut tidak bertitik. Jadi suku kata atau kata itu dinyanyikan sedang. Ya. Amatilah notasi angka lagu kecil-kecil. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tuliskan alasanmu. Suku kata atau kata yang dicetak tebal dinyanyikan dengan nada rendah. Not angka pada suku kata atau kata tersebut bertitik di bawah. Jadi suku kata atau kata itu dinyanyikan rendah. Ayo renungkan, apa kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini? Ya. Hari ini setelah belajar tentang tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan serta tempo lagu. Dan yang paling penting, kalian berusaha mau memahami isi daripada pembelajaran hari ini. Bagaimana cara melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Yaitu dengan cara mempelajarinya. Cukup sekian pembelajaran kali ini anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang paham, kalian bisa mencari referensi pada internet atau kalian bisa mengulang kembali video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat ya. Tunggu pembelajaran berikutnya. Insya Allah besok kita penilaian harian. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.